Kiai mati ku telek gak gutak nahu sorok wae. Mohon maaf ini ya. Saya tentukan kan gen. Iya ya, gen peluang gitu loh. Kanca-kanca seni banten gen ruwono. Mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya kawin ini cara mondok yang dirisik. Yang jelas karena nanti kan lama-lama terkurang. Soalnya ning kono iki lho, bantai tau gale dhewe, ada mau loh. Sama seperti saya dulu. Alah malu kok goblok gak iso ngopo-ngopo gawe pondok gitu. Gak tau mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok dari aku datang ke sini, lho sing ngono lho. Lah ini tolong, kayak Imam dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu dia jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangsa dan setelah itu jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ditanya dengan pernyataan yang sangat ngelitik yang memojokkan dirinya. Dikatakan bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai sosok orang yang tidak pernah nyantri, yang tidak paham dengan nahwu syarah. Pertanyaan ini adalah dari orang Banten sendiri yang notabene orang muhibin akut, ya, yang memang selalu kontra dan menyerang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Lantas secara gamblang terang benderang dijawab oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di samping mengarang kitab, ya, juga pernah mondok di pesantren ini pernah jaga ke Mesir. Dia juga ahli dalam Quran, ya. Sekelas Kiai Imaduddin yang sudah mengarang kitab, mengkaji kitab nasab terkait dengan Bani Pahlawi masih diragukan kealimannya. Ini kan orang-orang bego, ya. Jadi mari kita simak pertanyaan konyol, ya, meragukan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai orang yang tidak pernah nyantri dan tidak paham nahwu syarah. Dijawab secara tegas, ilmiah, gamblang, dan bikin orang terbengong-bengong. Lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Sekilas mohon maaf yang kami Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan pertama dari daerahnya Kiai Imat yang menarik. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Pengen Agung itu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana, alah cara bacanya Jawa itu Kiai Imat itu telek, gak gutak nahu sorok wae. Mohon maaf ini ya. Saya tentukan gen. Iya ya, gen peluang gitu loh. Kanca-kanca seni banten gen ruwono. Mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya kawin ini cara mondok yang dirisik. Yang jelas karena nanti kan lama-lama terkurang. Soalnya ning kono iki lho, bantai tau gale dhewe, ada mau loh. Sama seperti saya dulu. Alah malu kok goblok gak iso ngopo-ngopo gawe pondok gitu. Gak tau mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok dari aku datang ke sini, lho sing ngono lho. Lah ini tolong, kayak Imam dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu dia jelas itu. Ya. Kalau apakah saya bisa nahwu syarah? Lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ahli Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang nahwu syarah, nahwu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahwu paling tinggi. Saya sudah syarahin dan syarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab nahwu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Husul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah bil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jawharil Maknun. Kitab Jawharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu. Silakan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit di mulai Kediri,
Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahwu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zain, kitab Syekh Nawawi sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zain Imaduddin Usman Al-Bantani karya Syekh Nawawi itu sudah saya syarahi, nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Oke. Kalau mondoknya, mondok saya pertama saya mondok di pondok pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab, kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah nado maksud bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, pondok pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Asuri bin Tahir di pondok pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Asuri bin Tahir itu seluruh kitab. Berarti beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Hasan Tahir ini selain berguru pada Syekh Ali Al-Maliki juga berguru pada Syekh Hasan Al-Masyar, Syekh Yasin Al-Qadam, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari itu Syekh Asuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani. Tapi saya tidak mukim, saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat. Ngaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Seorang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obay Hasan Basri di Karawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warung Boyong di Sukabumi. Saya juga pesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab As-Sinul Jalil, kitab puasa kilatan. Dan kalau kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menambahkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musbidud Dunya Yaumaid, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Qattani di Iskandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibn Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajub ya, karena teman-teman di Bandung terus terang saya aku udah merokok atau aja gitu. Masuk kemarin itu aku tak ngaji mau undang itu kan gitu. Waduh, masuk aku salah deh. Nah, maka ini karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing ya. Yang menghibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran syahirun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh